Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian remaja yang dimana kita bahas tema-tema menarik dari hadis Arba'in Nawawiyah secara berurutan. Sudah sampai pada hadis ke-20 malam hari ini. Dan kita sesuaikan dengan problem anak muda, problem remaja. Yang malam ini kita mengangkat tema hadis ke-20. Hadis ke-20 itu tentang sifat malu. Sebagaimana selebaran yang tersebar, juga nanti akan kita bahas yang lagi ngetren saat ini, yaitu pembahasan TikTok. Nanti ada penjelasan hukum terkait dengan TikToknya, terkait dengan hukum jogetnya, menari, dansa, dan yang terkait dengan masalah TikTok tadi. Baik, kita lihat hadisnya dulu, hadis ke-20. Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui oleh manusia, yaitu idza lam tastahyi, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Jika kalian tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Kita langsung lihat ini tentang sifat malu yang dibicarakan dalam hadis ini. Kita ambil kesimpulan, malu itu warisan para nabi. Karena tadi Nabi SAW katakan, mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Di antara perkataan kenabian terdahulu. Yang diketahui manusia adalah jika engkau tidak malu maka buatlah sesukamu. Ibnu Rajab katakan, sesungguhnya perkataan yang diwarisi oleh orang-orang dari perkataan nabi-nabi terdahulu, ini maksudnya adalah hadis ini menunjukkan bahwa sifat malu adalah sifat asar dari ajaran Nabi terdahulu. Yaitu ada sisa-sisa yang masih terbawa sampai saat ini dari Nabi terdahulu. Kemudian manusia menyebarkannya, mewariskannya dari para Nabi pada setiap zaman. Hal ini menunjukkan bahwa kenabian terdahulu biasa menyampaikan perkataan ini, sehingga tersebarlah di antara orang-orang hingga perkataan ini juga sampai pada umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pelajaran penting yang patut dipahami, syariat sebelum Islam atau syariat yang dibawa oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 3. Kan kita lagi bicara ini tentang kenabian yang sebelumnya ya. Ada syariat sebelum Islam itu, yang pertama ajarannya itu dibenarkan oleh syariat Islam. Jadi Islam mendukungnya gitu. Nabi SAW menyetujuinya. Jika ada ajaran seperti itu maka ajaran itu sahih dan diterima. Nabi iakan maka kita juga bisa laksanakan berarti. Seperti misalnya dahulu ada pensyariatan puasa Asyura. Ingat ya, puasa Asyura 10 Muharram. Nabi SAW datang ke kota Madinah, lihat orang-orang Yahudi melakukan seperti itu, Nabi SAW juga lakukan. Maka berarti Nabi SAW iakan itu. Walaupun akhirnya dengan datangnya syariat puasa Ramadan, akhirnya puasa Asyura cuma hukumnya sunnah, puasa Ramadan yang jadi wajib. Kemudian yang kedua, ada syariat yang dibatalkan oleh syariat Islam. Maka ajaran ini batil dan tertolak. Kita tidak jalani lagi. Contoh misalnya, mungkin pernah lihat beberapa kisah saudara-saudara Yusuf
Di antaranya saudara-saudara Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam, ya, ketika Nabi Yusuf itu jadi bendahara negeri Mesir, mereka datang kemudian menghormati. Dalam rangka menghormati Nabi Yusuf alaihissalam, mereka tunduk sujud. Kalau di masa dulu itu bentuknya penghormatan. Namun kalau di masa Nabi Muhammad SAW sudah tidak diperkenankan lagi. Jadi berbeda. Contoh lagi, yang ketiga di sini adalah ada ajaran yang tidak diketahui. Tidak diketahui di sini itu dibenarkan atau disalahkan oleh ajaran Islam. Maka sikap kita adalah tawakuf, berdiam diri. Namun apabila perkataan semacam ini disampaikan kepada umat Islam dalam rangka sebagai nasihat saja. Jadi ada cerita gitu, kita sampaikan saja, maka tidak masalah. Contoh misalnya itu ada kisah-kisah ini sering dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ada kisah misalnya tentang Barsisah. Ya, tentang Barsisah. Ibnu Katsir itu membawanya di situ. Barsisah itu seorang pendeta, namun dia terjerumus dalam perbuatan zina sampai membunuh seorang wanita. Akhirnya ujung-ujungnya dia sampai sujud pada setan. Kalau kita misalnya tidak tahu ini riwayatnya bagaimana gitu, ya kita tahu pokoknya kita tidak tahu Nabi SAW membenarkan cerita ini ataukah tidak. Kita cuma menceritakan saja supaya orang ambil ibrah, ambil pelajaran, tidak masalah. Nah, jadi ajaran sebelum Islam itu ada 3 macam. Ada yang dibenarkan oleh syariat Islam, ada yang dibatalkan oleh syariat Islam, ada yang tidak dibenarkan, tidak disalahkan juga. Artinya kita tawakuf dalam hal itu. Kalau mau sekadar menceritakan saja boleh. Namun di sini para ulama rinci lagi seperti Sa'ad bin Nasir As-Sasri, syar'un man qablana, syariat sebelum kita itu ada 2 macam. Ada syariat yang di situ disebut oleh umat sebelum kita. Semisal ini tidak jadi hukum bagi kita. Namun ada syariat yang disebutkan oleh syariat kita dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini ada 3 macam. Ada yang sudah dihapus, ada yang disetujui, dan ada yang tidak diketahui dihapus ataukah disetujui. Kalau sudah dihapus ya sudah, berarti kita tidak jalani lagi. Kalau disetujui ya berarti kita jalankan juga. Namun kalau didiamkan ya tidak dihapus dan tidak disetujui, kita tidak tahu. Nah, ini yang jadi perselisihan para ulama. Kalau faedah yang lainnya lagi adalah rasa malu merupakan bentuk keimanan. Kata Nabi SAW, al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Juga Nabi SAW itu bersabda, rasa malu ini sampai dipuji oleh Allah. Inna Allah azza wa jalla hayyun sittirun yuhibbul haya'a wassatra fa'izaktasala ahadukum faliyastatir. Sesungguhnya Allah itu maha malu dan maha menutupi. Hayyun sittirun. Allah itu maha malu dan maha menutupi. Allah cinta kepada sifat malu dan tertutup. Maka jika salah seorang di antara kalian itu mandi, maka hendaklah dia menutupi diri. Jangan sampai yang lain itu lihat. Kan nggak baik itu mandi di tempat terbuka, itu nggak baik seperti itu. Kemudian faedah lagi yang keempat, malu itu ada 2 macam. Ada yang berkaitan dengan hak Allah dan ada yang berkaitan dengan hak sesama. Malu itu ada 2 macam. Ada yang berkaitan dengan hak Allah dan ada yang berkaitan dengan hak sesama. Kalau itu kaitannya dengan Allah itu mengetahui dan melihat setiap perbuatan yang kita lakukan, baik yang larangan, yang diterjang maupun perintah yang dilakukan, ya. Itu Allah tahu di situ. Kalau kita tercegah untuk melakukan yang haram, yang terlarang, dan akhirnya kita terdorong untuk melakukan perintah, ya, karena rasa malu ini, maka ini rasa malu yang baik. Itu yang malu yang berkaitan dengan hak Allah. Kemudian ada malu juga yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Itu seorang juga harus memiliki rasa malu ini ketika berinteraksi. Ia tidak berperilaku yang tidak pantas, menyelisih muru'ah, menjatuhkan wibawa. Nanti saya akan sebut nanti ketika kita bahas tentang masalah joget nanti.
Dan juga jangan sampai berakhlak jelek. Contoh nih dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita kalau dalam majelis ilmu berada di sop pertama lalu menjulurkan kaki, ini dinilai tidak menjaga muru'ah, tidak menjaga kewibawaan. Jika duduk di antara teman-teman menjulurkan kaki, maka ini tidaklah meniadakan al-muru'ah, namun lebih baik jika dia minta izin. Ini kalau sama teman ya, namun kalau dalam majelis ilmu ini dihindari seperti itu. Namun kecuali kalau memang ada orang yang butuh hajat gitu ya, mungkin dia duduk di bagian tembok, dia nggak mesti di depan karena uzur misalnya, mungkin bisa dimaklumi. Namun kalau ada teman dia mau menjulurkan kaki, mau selonjor seolah-olah nendang teman tadi, nah di situ minta izin. Ini maaf ya, saya selonjor dulu ya, nah, itu. Saya julurkan kaki saya ya gitu. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, malu juga ada yang merupakan bawaan. Dan ada malu yang mesti diusahakan. Ya. Jadi ada memang dari sononya itu, Masya Allah orang ini sudah punya sifat malu yang luar biasa. Dan ada yang memang tidak punya sifat malu seperti itu, dia butuh untuk melatih diri, harus dia usahakan. Kalau yang pertama ini suatu kebaikan luar biasa, sejak kecil dia sudah punya sifat malu seperti itu. Misalnya nih, sejak kecil ini ada anak sudah terdidik, pokoknya malu untuk meminta-minta gitu, alias mengemis pada orang lain. Sudah terdidik dia, bahkan itu mungkin sudah jadi kebiasaannya di masyarakatnya. Pokoknya nggak mau minta, kalau dikasih dia mau nerima. Namun kalau memulai minta, izin orangnya, malu. Nah ini namanya bawaan. Ada orang misalnya dia malu berbicara kecuali didesak gitu. Ini bawaan juga. Ini sifat yang bagus. Ada waktu tertentu baru dia berbicara. Ya. Namun ada malu itu yang harus dilatih. Orang seperti ini biasa cekatan dalam bicara, berbuat, kemudian berteman dengan orang-orang yang memiliki sifat malu. Akhirnya dia terbawa. Dia latih dirinya berusaha untuk memiliki sifat malu. Dia tahan diri lagi. Saya kok biasanya ini langsung ngomong gitu saja ya. Kok saya itu kalau ngomong tuh cekatan sekali ya gitu ya. Nah dia tahan itu. Dia latih. Maka rasa malu ini mesti dipupuk tadi. Kalau memang dia tahu itu kebaikan, ada waktu dia berbicara, kalau tidak ya dia tahan. Nah ini harus didasari dengan ilmu. Makin ilmunya itu tinggi, maka rasa malu ini akan tercipta. Terus yang keenam, perlu diketahui bahwa malu adalah alat terpuji. Namun dengan catatan, kecuali jika rasa malu itu muncul karena enggan melakukan kebaikan atau dapat terjatuh dalam keharaman. Dia malu untuk sholat misalnya. Ini tercela malahan. Dia malu pada teman sehingga ikut-ikutan berbuat maksiat. Dia duduk dengan teman-teman yang sama-sama merokok atau sama-sama mabuk misalnya. Ini sering nih pada adik-adik remaja ini. Ya mumpung ya anak-anak remaja pada dengar malam ini. Ya. Dia nggak senang sebenarnya, namun karena ada teman situ, aduh gimana ya, saya nggak enak ya, saya sudah tobat nih ya. Akhirnya terjatuh lagi. Dia malunya ini pada teman, tapi malah menjatuhkan dia pada yang haram. Ini tercela, malunya jadi berubah, sifat malu ini tidak lagi terpuji. Kemudian faedah yang lainnya lagi, jika tidak malu, lakukanlah sesukamu. Nah itu tadi kalimatnya ya. Kalimat dari Nabi SAW, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Jika tidak malu, lakukanlah sesukamu. Maknanya ada dua. Yang pertama, ini adalah perintah. Artinya, jika perbuatan tersebut tidak membuatmu malu, ya monggo lakukan saja sesukamu. Terus yang kedua, kalimat tersebut maknanya adalah bukanlah perintah, namun maksudnya adalah ancaman atau maksudnya juga berita. Kalau maksudnya ancaman ya sudah kalau kamu nggak punya rasa malu, tunggu aja nanti akibatnya. Jadi maknanya itu, jika kamu tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah sesukamu, nanti tunggu saja ancamannya, hukumannya bagaimana.
Ini yang seperti Allah katakan misalnya dalam surat Fussilat ayat 40. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukan sesukamu saja, sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Bukan berarti dia disuruh maksiat saja, itu bukan. Allah Maha melihat, bukan. Iya, kalau kamu mau berbuat maksiat, tunggu saja nanti Allah itu akan melihatmu. Dan engkau akan dapat hukuman yang pantas untuk itu. Contoh ini bermakna berita. Ya, tadi disebut bermakna berita, yaitu jika kamu tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah sesukamu, dan pengalamu untuk melakukan kejelekan adalah rasa malu itu. Ya. Jadi intinya, entah maknanya perintah atau entah maknanya itu ancaman, di sini bukan berarti kita seenaknya saja lakukan apa yang kita mau. Ingat, kalau kita dibebasin melakukan apa yang kita mau, tentu saja ada hukuman. Kalau kita berbuat dosa, pasti ada hukuman di situ. Jadi ini suatu sifat yang sudah jadi warisan dari para nabi terdahulu. Sifat malu. Dan ini ingat bagian dari iman, cabang iman. Dan sifat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang saya ingin bahas ya pertama tentang hukum menari terlebih dahulu. Karena tadi disinggung tentang muru'ah. Ya, ini sama definisinya dengan joget, dansa dalam Islam dan dalilnya nanti. Menari, joget, dansa ini dalam bahasan fikih itu disebut ar-raqsu atau az-zafnu. Ya, ar-raqsu atau az-zafnu. Ibnu Abidin itu mengatakan ar-raqsu itu adalah bergoyang, bangkit melompat-lompat. Jadi dia lompat-lompat itu, kegirangan misalnya. Namun di sini mengikuti irama suatu nyanyian. Ya kayak orang senam gitulah. Senam ini model kayak gini juga, istilah kita saja dengan senam gitu. Orang joget juga kayak gitu, ada irama kemudian dia ikuti. Dansa sama ya, menari juga demikian. Namun ada yang cuma goyang-goyang saja, kanan kiri gitu, ya kayak orang kegirangan senang gitu. Saya istilahkan bukan dengan joget ya, nanti ada sendiri. Nah, dalil yang bicarakan tentang masalah menari atau joget ini coba kita lihat. Namun saya mungkin nanti pakai istilah bergoyang. Karena nanti ada yang saya sebut dengan joget atau menari karena di sini ada irama musik yang nanti diikuti. Kalau ini saya sebutkan bergoyang secara umum dulu. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, orang-orang Habasyah menari-nari, atau kita sebut ya bergoyang saja, bergoyang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergoyang-goyang dan mereka mengatakan, Muhammad abdun saleh, Muhammad abdun saleh, Muhammad hamba yang saleh, Muhammad hamba yang saleh. Maka Rasulullah SAW mengatakan ketika itu, mahyakulun, apa yang mereka katakan? Kemudian orang-orang mengatakan ketika itu, ya, orang-orang menjawab, mereka katakan Muhammad abdun saleh, Muhammad abdun saleh. Ya. Orang-orang menjawab seperti itu. Muhammad itu hamba yang soleh. Muhammad hamba Allah yang soleh. Nah, lihat di situ ada kalimat yasfinun, yasfinun, bergoyang-goyang. Ya, mereka itu bergoyang-goyang. Terus ada hadis lagi dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tadi dari Anas bin Malik ya. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, jaa habasyun yasfinun fi yaumil id fil masjid. Ada orang-orang Habasya menari-nari pada hari Id di masjid. Tadi menari-nari atau bergoyang-goyang ya. Pada hari Id di masjid. Lalu Rasulullah SAW memanggilku, berarti memanggil Aisyah. Lantas Aisyah katakan ketika itu, aku meletakkan kepalaku di atas bahu beliau. Fawadatu ra'si ala mankibi. Aku letakkan kepalaku pas di pundak beliau. Jadi
seakan-akan Nabi SAW dengan Aisyah ini dekat, ya. Jadi ini dekat. Aisyah berada di bahu Nabi SAW, pundak Nabi SAW. Kemudian mau menonton tadi orang-orang Habasyah, orang-orang kulit hitam ini bergoyang-goyang, menari-nari pada hari Id di masjid. Lalu aku pun menyaksikan orang-orang Habasyah tersebut sampai aku sendiri yang memutuskan untuk tidak melihat mereka lagi. Ya. Kuntu analati ansarifu anin nadhari ilaihim. Ya, tadi saya lihat itu bersama Rasul, saya taruh kepala saya itu di pundak Rasulullah SAW, akhirnya saya pergi meninggalkannya. Artinya dia memutuskan tidak melihat lagi. Juga ada yang dilakukan oleh orang Habasyah ini, mereka ini kalau disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari, mereka itu menari-nari dengan alat perang mereka. Kanal Habasyu yal'abuna bihirabihim fasatarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana anzuru fama ziltu anzuru hatta kuntu ana ansarifu. Orang-orang Habasyah bermain-main dengan alat perang mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menabiriku. Jadi membuat tabir, artinya Rasulullah SAW tutupi Aisyah. Ya. Tutupi Aisyah. Jadi sini Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya. Jadi Aisyah itu ditutupi oleh Rasul. Biar kalau ditutupi ini orang yang di sana itu tidak lihat Aisyah. Terus dan aku berusaha tetap melihat. Walaupun Rasulullah tutup, saya tetap bisa mau berusaha lihat gini-gini ya, gitu. Hal ini terus berlangsung. Rasul tutup, Aisyah mau lihat lagi, Rasul tutup, Aisyah mau lihat lagi, gitu. Dan akhirnya aku sendiri memutuskan untuk tidak melihatnya lagi. Ini berarti ada 3 riwayat yang ini kita bahas ya. Nah, dari dalil-dalil tadi saya simpulkan dari perkataan para ulama dalam hal ini menghukumi tadi ya tentang menari, berjoget atau bergoyang-goyang tadi, ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, serta ada juga pendapat ulama Syafi'iyah sebagian diantaranya Al-Qafal itu menyatakan makruh. Menyatakan makruh. Menyatakan joget ya dihukumi makruh. Karena perbuatan ini dianggap dana'ah, yaitu perbuatan rendah, atau di sini kita anggap perbuatan hina dan perbuatan safa, kebodohan. Juga dikatakan di sini bergoyang-goyang atau joget tadi merupakan perbuatan yang menjatuhkan muru'ah. Juga termasuk perbuatan lahwun. Juga termasuk perbuatan lahwun, kesia-siaan. Al-Abbi mengatakan para ulama mengemaknai hadis jogetnya orang Habasyah bahwa maksudnya ini bukan joget sebagaimana yang kita ketahui ya, namun cuma sekadar lompat-lompat. Nah ini ingat ya, cuma sekadar lompat-lompat bermain pedang. Nah itu jogetnya kayak gitu. Ini bukan kayak joget TikTok ini. Ini cuma melompat-lompat ketika bermain pedang dan alat perang mereka. Nah, mereka gerak-gerak sambil mainkan ini gitu ya, sambil mainkan alat perang tadi, sehingga sesuai dengan riwayat yang lain yang menyatakan bahwa mereka orang Habasyah bermain-main di dekat Rasulullah SAW dengan alat-alat perang mereka. Demikian pemaparan ini semua dengan asumsi bahwa joget tersebut tidak dibarengi dengan hal yang diharamkan. Jadi tidak di situ sambil minum khamr, sambil buka-buka aurat. Jika dibarengi dengan hal yang diharamkan, maka hukumnya haram menurut sepakat ulama. Jadi kalau situ ada minum khamr jadi haram, kalau di situ ada buka aurat, wanita buka aurat jadi haram. Nah, ulama Syafi'iyah sendiri menyatakan bahwa menari-nari itu tidak haram. Nah, ini pendapat yang lain. Kalau tadi jumhur Hanafiyah, Malikiyah, Hambali itu katakan makruh, ya.
dihukumi makruh. Namun kalau ulama Syafi'iyah sendiri menyatakan tidak haram dan tidak makruh. Namun hukumnya bergoyang-goyang ini adalah mubah. Kenapa kok dikatakan mubah? Dalil mereka tadi yang Aisyah lakukan itu loh. Aisyah itu kan disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu menyetujui. Rasulullah kan seakan-akan menyetujui. Biarkan Aisyah nonton tadi. Dan orang-orang Habasyah gak ditegur. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW setuju akan hal itu. Maka menunjukkan bolehnya. Ini jika, ya ini dengan catatannya, ini jika aroksu menari itu hanya sekadar gerakan lurus dan miring. Lurus miring gitu. Al-Balkini menyatakan bahwa jika menari-nari atau joget itu sampai menjatuhkan wibawa atau menjatuhkan muru'ah, hukumnya menjadi haram. Lalu ada catatan dari ulama Syafi'iyah lagi. Catatan dari ulama Syafi'iyah lagi. Walaupun bergoyang aroksu itu hukumnya boleh. Ya, ini pendapat ini kan menyatakan boleh ya. Namun tidak boleh. Ya, namun tidak boleh gerakannya lemah gemulai seperti perempuan. Ya. Gerakannya itu enggak nari-nari seperti perempuan gitu, enggak. Jika gerakannya itu lemah gemulai seperti itu diharamkan. Laki-laki enggak boleh, perempuan juga enggak boleh. Namun jika goyangannya itu biasa tanpa dibuat-buat, tidaklah berdosa. Ingat ya. Jadi ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada yang hukumi itu makruh, ada yang hukumi boleh. Namun boleh di sini dengan syarat. Itu cuma gerakan lurus dan miring saja. Dan itu yang kedua tidak menjatuhkan muru'ah. Yang ketiga gerakannya tidak lemah gemulai seperti perempuan. Apalagi kalau situ laki-laki yang berjoget tuh gaya perempuan nggak boleh. Kemudian ada catatan, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa joget atau menari-nari dalam rangka zikir. Ingat ya, ini catatan penting nih, dalam rangka zikir atau ibadah. Mungkin ada yang membaca zikir, dia sambil nari-nari, sambil goyang-goyang, sambil joget. Atau yang kita lihat saat ini tuh ada yang baca sholawat gitu. Sambil nari-nari, muter-muter, goyang-goyang, diiringi musik gitu. Ini kalau dinilai dari sisi goyangannya atau menari-narinya dihukumi bid'ah yang dinilai maksiat. Perbuatan semacam ini tidaklah pernah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Hal ini juga tidak diajarkan oleh para imam atau ulama salaf. Yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah disebutkan dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah. Nah, kesimpulannya dari joget atau bergoyang ini kita hukumi bisa dihukumi mubah seperti bergoyang dengan alat perang yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah tadi. Bisa juga dihukumi makruh seperti bergoyang pada umumnya. Yaitu cuma kalau tadi menurut jumhur tadi cuma sekadar bergoyang saja selama tidak menjatuhkan muru'ah. Ya, di sini catatan bergoyang pada umumnya selama tidak menjatuhkan muru'ah, kewibawaan. Dan bisa juga dihukumi haram jika diiringi hal haram atau dilakukan dalam rangka ibadah. Tadi ada hal haram di dalamnya. Ada buka aurat. Tadi ada hal haram ya. Ada situ buka-bukaan aurat. Ada di situ minum khamar, ada di situ dengan lantunan musik. Nah, itu jadi haram. Catatan yang berikutnya lagi tentang aroksu, berjoget atau bergoyang seorang wanita di hadapannya bukan mahram, dihukumi haram karena godaannya begitu dahsyat. Nih, perempuan sekarang nih yang bergoyang. Haram. Karena godaannya, fitnahnya luar biasa. Kemudian yang ketiga, jika aroksu bergoyang-goyang, menari, kita sebut lemah gemulainya istri yang dilakukan di hadapan suami. Nah, sekarang istri
Ya, dia bergoyang-goyang di hadapan suaminya sendiri, hukumnya halal selama tidak dilihat oleh orang lain. Para ulama katakan seperti itu. Juga di sini yang keempat, catatan yang keempat lagi, para ulama sepakat akan ditolaknya persaksian para penari. Nah, ini saya dapatkan ini di Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah, Ar-Raqqas itu ditolak persaksiannya. Karena apa? Menari di sini ini menjatuhkan muru'ah, kewibawaan. Padahal muru'ah ini adalah faktor diterimanya suatu persaksian. Dia mau jadi saksi untuk masalah apa gitu nggak bisa. Yang kelima, bagaimana dengan ada yang mau menyewa penari? Di Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah juga dikatakan menyewa penari tergantung dari hukum menari atau bergoyang tadi. Jika bergoyangnya mubah maka dihukumi mubah, jika bergoyangnya haram maka dihukumi haram, jika makruh maka dihukumi makruh. Taruhlah kalau itu perbuatannya haram karena ada musik situ, maka menyewa penari ini berarti dihukumi haram juga. Berarti kalau cuma sekadar bergoyang dengan alat perang seperti kaum Habasyah tadi main, ya, maka menyewanya berarti mubah. Selama tadi ya, tidak menjatuhkan muru'ah, tidak ada alat musik atau ada perbuatan haram di situ. Kemudian yang keenam, menari, berdansa, joget menjadi haram jika dibarengi dengan hal yang diharamkan syariat. Seperti apa tadi disebut? Minum khamar, membuka aurat, termasuk juga jika diiringi musik. Nah, sekarang kita lihat pada TikTok. Saya nggak tahu aplikasi ini seperti apa, namun tahunya dari orang-orang itu membicarakan hal ini. Kalau kita bicarakan sifat malu tadi, orang yang pakai TikTok ini tidak lagi memiliki sifat malu. Bahkan ada yang sebenarnya pemalu, namun karena pingin eksis, akhirnya tetap dia lakukan. Akhirnya dia tidak punya rasa malu lagi seperti dulu. Orangnya ini pendiam ya, namun karena pingin eksisnya orang-orang mau like dia, ya suka pada gerakannya dan seterusnya, pingin tenar, ya pokoknya mau goyang-goyang seperti joget-joget seperti itu. Kemudian di samping itu juga ada musik yang haram. Ya. Ada musik yang haram. Kalau kita lihat hadis Aisyah, saya pernah bahas di artikel saya di rumaisod.com. Ada situ hadis dari Aisyah. Rasulullah SAW itu pernah mendatangiku, kata Aisyah. Dan ketika itu ada 2 orang budak yang sedang menyanyi. Tughanniyan, mereka menyanyi dengan syair kaum Ansar pada hari Bu'as. Beliau ketika itu sedang tidur-tidur di atas kasur, lantas memalingkan wajahnya, kemudian Abu Bakar masuk. Abu Bakar membentakku, ya artinya membentak Aisyah, seraya berkata, kenapa sampai bisa ada seruling setan di samping Rasulullah SAW? Maka Rasulullah SAW kemudian lantas memalingkan wajah padanya dan berkata, biarkan keduanya. Dan riwayat Bukhari dikatakan, Abu Bakar pun berkata, kenapa sampai bisa ada mizmarus syaitan? Beliau ulang sampai 2 kali. Kenapa sampai bisa ada mizmarus syaitan, seruling setan? Maka Nabi SAW ketika itu berkata, da'huma ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin 'idan wa inna 'idana hadzal yaum. Biarkan mereka saja. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu memiliki hari raya dan inilah hari raya mereka. Satu poin penting di sini, ya, dalam hadis Aisyah ini dibicarakan Abu Bakar menegur, ya, duf, jenis alat musik rebana tadi dianggap sebagai seruling setan. Namun karena ini hari raya, Nabi SAW biarkan, biar mereka bersenang-senang. Maka sebenarnya hukum asalnya Abu Bakar itu tahu hukum asal alat musik itu haram. Dan
Dan kalau ada penyanyi yang lemah gemulai, ada laki-laki misalnya jadi penyanyi lemah gemulai, wah ini jadi masalah. Ibnu Qayyim pernah mengatakan, jika engkau bertanya kenapa sampai ada yang bisa lemah gemulai layaknya wanita, dan kenapa kejantanan seorang pria bisa berubah menjadi kewanita-wanitaan, maka kata beliau, tanyakan saja pada musik atau nyanyian. Nyanyian itu mantra-mantranya zina, kata Ibnu Qayyim, yang mengantar, yang mendorong dan mengajak pada zina. Terus masalah berikutnya lagi pada TikTok. Ya, tadi hilangnya sifat malu, ada yang berusaha melawan sifat malu demi eksis. Kemudian adanya musik yang haram. Yang keempat, sampai ibadah seperti sholawat pun diiringi dengan musik masuk dalam TikTok di situ. Tadi sudah kita katakan, jika bergoyang-goyang saja, menari-nari saja yang dilakukan dalam rangka ibadah, itu dihukumi bid'ah yang haram, maksiat. Apalagi tambah lagi, menari-narinya tambah musik lagi, jadi haram. Kemudian yang kelima, susah menundukkan pandangan. Wanita-wanita di situ tampilkan ya penampilan istimewa, dia nggak mungkin penampilan pas-pasan di situ. Yang keenam, ketagihan. Ketagihan bagi yang main, bagi yang pingin direkam tadi, dan ketagihan juga untuk yang nonton. Yang ketujuh, orang tua pun, emak-emak, bapak-bapak ikut main TikTokan. Padahal nggak pernah itu kita lihat dia goyang-goyang seperti itu. Namun karena viral, Pak polisi ya iya, Pak dokter ya iya, perawat lagi merawat COVID-19 ya iya gitu. Cuma karena ikut-ikutan orang. Yang kedelapan, ada yang sibuk dengan TikTok, kewajiban ditinggalkan. Ada yang kewajiban sholat, ada mungkin ibu-ibu di rumah kewajiban untuk ngurus anak, kewajiban untuk ngurus rumah, ngurus suami. Ada lagi yang kesembilan, masalahnya lagi adalah kadang berisi informasi tidak bermanfaat. Ada juga di sini yang kami dapati, ini ada challenge atau ada tantangan tidak bermutu, itu banyak sekali di situ. Sampai ada challenge-nya ini yang mengancam-ngancam jiwa, ini ada ini yang membahayakan. Coba sini ada serial challenge di sini ya. Aturannya itu cukup sederhana katanya. Cuma menuangkan sereal ke dalam mulut orang lain yang sedang dalam posisi tidur. Kemudian diikuti dengan susu. Jadi saya masuk dulu ini. Oh, ini orang lagi tidur diganggu. Sudah ganggu orang lagi masalah. Padahal kita nakut-nakuti orang saja, Rasulullah SAW bilang itu nggak boleh. Prank orang itu nggak boleh. Itu Rasul bilang. Ya, prank orang itu nggak boleh. Maka para YouTuber ini harus tobat nih yang senang prank-prank ini. Karena orang sudah kaget dengan dia itu pakai pakaian hantu. Ya, orang itu kadang dikerjain, ada yang juga dikasih sampah. Nah, ini orang lagi tidur, dimasukin sereal di mulutnya, ditumpahin susu. Jadi mulut orang ini itu diperankan seperti mangkok sereal, dimasukin itu. Gak cukup sampai di situ saja, orang yang menuangkan kemudian harus mengambil sereal dan susu tersebut dengan sendok. Ya Allah. Ngeri banget ini. Akhirnya orang tadi itu yang dikerjain kayak gitu nanti sulit bernafas loh itu. Namun itu ada yang niru. Jadi challenge itu, ini sudah lihat perbuatan ini, nanti yang lain lagi niru lagi. Saya mau coba lagi nih lah. Coba ngeprank orang gara-gara ini nih. Ini bawa contoh yang sayyi'ah. Orang nyontoh contoh yang jelek ditiru lagi. Contoh lagi di sini, throw it in the air challenge. Jadi throw it in the air itu kamera di bawah sini ya. Ini kamera di bawah. Ini ada sekelompok orang nonton dari atas nih. Jadi kamera
nanti shoot yang atas ini. Ada sesuatu dilempar dari atas. Throw it in the air ya. Berarti ada sesuatu yang lempar dari atas. Entah dia lempar telur ke atas terus jatuh. Tuk, nanti kena teman-temannya ini. Ada segerumunan orang yang kumpul di sini. Ada kena kepalanya. Ada lempar lagi, lempar tas. Lempar terus jatuh lagi. Ada lagi lempar kursi lagi. Jatuh lagi ya. Kalau sudah mau kena kayak gitu mereka menghindar. Ada lagi bola. Ada lagi tangga gitu. Nah ini ditiru lagi selanjutnya. Dan banyak-banyak juga yang lainnya ya seperti seputar prank-prank tadi. Dan ini nggak mutu, nggak mendidik. Perbuatan orang-orang alay, nggak ada kerjaan. Kenapa nggak cari yang manfaat gitu? Jadi ini perbuatan orang-orang alay saja. Jadi waktu habis sia-sia seperti itu. Ini rekam, belum lagi gagal, belum lagi ada yang celaka gitu. Itu nggak shoot kan yang gagal tadi. Akhirnya waktu habis sia-sia. Ada lagi bentuknya itu video lip sync. Jadi ada ya yang paling mungkin masih wajar-wajar saja, artinya ya dia sekadar ngikut yang bagus gitu. Ada ustadz ngomong, nah nanti dia lip sync itu, dia tiru suaranya. Ustadznya ngomong gitu, wah dia tiru itu. Seperti seolah-olah dia ceramah. Namun ada ini ustadznya itu laki-laki, ini ada perempuan yang niru juga. Musibah, perempuan ini ya sudah pakai dandan menor, niru ustadznya tadi, buat fitnah si perempuan. Ada yang seperti itu. Ya. Dan ada yang ya sia-sia saja gitu. Ada yang niru-niru lagi, ya terkenalnya dia viralnya karena ngikuti gaya perempuan. Alias kita mohon kalimatnya jadi ya dia gayanya gaya banci, maaf. Padahal banci ini Nabi SAW itu sudah ingatkan sekali. Dalam bahasa fikih itu mukhannas, banci itu. Karena ini kena laknat. Rasulullah SAW itu melaknat al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbiyat minan nisa'i birrijal. Yaitu Rasulullah SAW itu laknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Itu dilaknat. Ya, jadi yang gayanya seperti waria, gayanya seperti banci tadi, itu ada. Kita sering ketemukan juga di TikTok. Dan ini ada video bersama dengan yang gaya perempuan ini. Laki-laki. Ya. Niru bareng si perempuan ini. Atau yang gaya perempuan ini, dia berperan dua. Dia berperan laki-laki, berperan perempuan. Terkena laknat seperti tadi. Juga akibat yang lainnya juga adalah sholat akhirnya ada yang gak khusyuk karena mikir-mikir TikTok tadi. TikTok itu kebawa dalam sholat. Sholatnya akhirnya tidak khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa hal yang disampaikan dalam hadis ke-20 dan fawaidnya, faedahnya, dan juga yang kita dapati dari hukum tentang joget, dansa, menari. Begitu juga ya mengenai anak-anak muda saat ini yang senang dengan TikTok. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kami sampaikan. Baik, selanjutnya jika ingin bertanya langsung, kami membuka di YouTube. Di sini ada beberapa pertanyaan yang kami lihat langsung, ya. Yang kedua, di Facebook ini biasanya nggak terlalu banyak ya. Namun yang mau telepon bisa langsung ke 0812 281 85131. Sekali lagi bisa ke 0812 281 85131. 0812-281-85131. Bisa telepon langsung, telepon lebih didahulukan. Ya, ada. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dengan Dika di Batam, Ustaz. Dika di Batam. Ya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada, Ustaz. Iya. Nah, apa Ustaz izin bertanya? Iya. Bagaimana cara menasihati kawan, dia laki-laki, Ustaz, Iya. tentang haramnya musik? Iya. Anak sudah banyak mengirimkan video dan artikel tentang haramnya musik. Iya. Namun dia masih mendengarkan musik dan bernyanyi. Dia beralasan kalau dia itu insecure. Insecure itu kurang percaya diri dan menganggap dirinya itu tidak punya kelebihan. Dan Terus? dia ingin mempunyai kelebihan di dalam hal permusikan. Iya, Dia terus? kadang suka bernyanyi lalu diupload ke media sosial. Iya, terus? Dan kegiatan ini dia lakukan itu agar dia bisa menghilangkan sifat insecure-nya, Ustaz, kurang percaya diri dan dirinya tidak punya kelebihan, dan menunjukkan dirinya kepada orang lain bahwa dirinya itu punya kelebihan. Gitu, Ustaz. Bagaimana solusinya, Ustaz? Apa lagi yang harus saya lakukan kepada kawan saya ini? Kita hanya bisa kasih nasihat, namun sulit untuk memaksa ya. Jadi Dika nanti bisa coba ya nasihati terus. Ya, dan hidayah itu nggak mesti lewat kita, bisa jadi lewat orang lain. Ya, jadi nasihat tetap sampaikan. Kalau dia tidak terima ya sudah, sampaikan lagi. Tidak terima lagi, sampaikan lagi. Sampai mungkin dia melihat berulang kali gitu. Tentang masalah dia insecure, yang dia itu orangnya minder, kurang percaya diri, ya. Itu masalah lain. Sebenarnya solusinya bukan itu. Kadang dia tidak tahu kalau bakatnya itu masalah pertama. Kemudian yang kedua, dia sudah pasti dan so jelas dia itu kurang dalam ilmu syar'i. Mungkin lebih ditekankan pada dia pendekatan ke kesukaan dia tertarik pada agama dulu. Jadi kasih nasihat-nasihat biasa, mungkin tidak serang di situ dulu ya. Namun nasihat secara umum untuk dia tentang ya takwa, takut pada Allah, kayak gitu dulu. Yang nasihat yang menyenangkan dia dulu. Nanti pelan-pelan sisipi dengan itu, mungkin belakangan. Ya, itu mungkin nanti membuat dia mudah-mudahan dapat hidayah lewat cara seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Ya. Jadi tinggal doakan aja, Ustaz, ya. Gimana Pak? Gimana? Dengan didoakan saja, usaha sudah dilakukan. Iya, yang penting sudah berusaha. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Allah yubarik fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak saya namanya Hani, dia itu suka mengedit video-video TikTok orang, apakah itu boleh? Mohon dijawab. Mungkin bisa dikurangi Bu tentang itu, waktunya juga habis sia-sia. Mending dia edit video-video ceramah di YouTube gitu, yang lebih bermanfaat, dan dia nanti share untuk itu. Saya sekali main TikTok Ustadz, dosakah kurangi seperti itu, waktu habis sia-sia walaupun cuma sekali-kali. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ustaz, Ya, dengan siapa di mana? dengan Leri di Bogor, Ustaz. Siapa? Leri di Bogor. Leri di Bogor. Ya, silakan. Mau nanya soal, ini di luar tema nggak apa ya, Ustaz ya? Iya, enggak apa. Mau nanya soal hadis yang mengusap khuf itu gimana ya, Ustaz? Kalau perempuan pakai alas kaki itu berlaku juga nggak, Ustaz? Salat apa tadi? Mengusap khuf. Mengusap khuf, mengusap sepatu. Ya, terus? Itu kalau untuk kaos kaki itu sama juga nggak, Ustaz? Iya, sama. Nanti dia berwudu dulu seperti biasa sampai cuci kaki, terus pakai kaos kaki. Nanti ada keadaan wudunya itu batal, baru dia cukup mengusap khuf atau cukup mengusap kaos kakinya saja ketika berwudu. Satu kali saja. Tapi wudunya seperti biasa, dari cuci tangan sampai mau kakinya nanti cukup diusap bagian atasnya. Itu dari bawah ke atas atau ke atas belum ada aturannya, Ustaz? Cuma bagian punggung saja, tidak bagian bawah kaki. Oh, ya. Berarti ngusapnya dari atas gitu apa yang dari jari ke atas? Bisa, terserah, yang penting mengusap. Oh, oke. Ya. Aja, Ustaz. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana pernah sekali main TikTok, diajak teman, Ana mau ikut karena dia bilang
tidak di-post, hanya main saja. Apakah itu tetap dosa Ustaz? Ya, dikurangi seperti itu walaupun hanya main-main ya, sia-sia. Ustaz, ana mau bertanya, bolehkah kita bersolawat ketika mendengar muazin hendak iqomah? Muazin hendak iqomah menyebut nama Nabi atau bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad. Bolehkah kita bersolawat ketika mendengar muazin? Ya, setelah azan itu ada anjuran untuk ini ya, solawat. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, dengan siapa di mana? Ustaz, ya, saya dari Yantika di Bali. Ya. Mau bertanya, Ustaz, bagaimana cara move on dari bayangan masa lalu? Seperti contoh kita dulu pernah main TikTok bareng teman-teman. Meskipun kita sekarang sudah hijrah, terkadang bayangan penyesalan itu ada. Bagaimana agar tidak merasa nyesal atau kadang-kadang menjadi beban juga ketika terlintas. Lalu yang kedua, bagaimana agar bisa move on dari musik secara cepat, Ustaz? Mohon nasihatnya. Dua-duanya solusinya itu masalah lingkungan saja. Yang pertama tadi, move on-nya karena ingat apa tadi? Jadi kerap kali ketika kita kan misalkan sudah hijrah, sebelumnya itu dulu sebelum hijrah kita main TikTok, ngelakuin hal yang sia-sia, kemudian mungkin juga pernah menari dan sebagainya. Nah, misal seperti itu kadang terlintas, ya Allah, kenapa saya dulu melakukan hal tersebut? Nah, bagaimana cara menghilangkan perasaan-perasaan itu? Perasaan itu bagus dari sisi dia menyesal. Menyesalnya itu bagus. Memang seperti itu, harus menyesal. Dan itu syarat tobat seperti itu. Kemudian sekarang perbaiki diri jadi lebih baik, tambah ilmu, jauhi lingkungan yang jelek. Move on-nya itu jauhi lingkungan yang jelek, ganti lingkungan yang bagus. Ya. Dan nanti jadi lebih baik ketika di lingkungan yang bagus tersebut. Jangan balik lagi ke lingkungan yang jelek lagi, nanti akan berbuat yang sama seperti dulu. Gitu. Terus yang kedua tadi? Bagaimana supaya kita tuh bisa move on dari musik secara cepat, karena terkadang masih terbawa gitu kan. Dan masih hafal, ya kan? Dan masih hafal akhirnya. Ya, dan itu gitu. Terngiang-ngiang. Yang pertama tobat, kemudian yang kedua ya kalau dengar langsung palingkan, tidak dengar lagi, seolah-olah ingin tersibukkan dengan yang lain gitu. Ya. Jika dalam pekerjaan kita teman-temannya masih selalu berhubungan dengan musik, itu apakah sebaiknya kita pergi dari tempat? Iya, kalau mereka putar, kita sibukkan dengan yang lain. Mungkin siapkan headset untuk dengar kajian gitu, untuk sendiri saja, nggak gabung dengan mereka gitu, nggak dengar apa yang mereka putar. Karena kalau kita mau nasihati mereka belum bisa terima, maka untuk kita dulu sendiri. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan jika ada yang mau telepon bisa di 0812 281 85131. Baik, Afwan, Ustadz bertanya mengenai ahwat bercadar itu apakah ada quotes? Bukan berarti tidak bisa melakukan kesalahan. Tetap ahwat bercadar tidak perfect, tidak sempurna juga, bisa saja terjerumus dalam kesalahan. Bukan patokannya di situ ya. Sama dengan yang berjilbab besar, sama dengan yang tidak berjilbab juga sama, bisa terjatuh dalam maksiat. Jadi maksiat bisa pada siapa saja gitu. Namun kalau orang yang sudah berpakaian seperti dia berusaha untuk jaga diri, jaga muru'ah, jaga diri dari maksiat, apalagi sampai dilihat orang lain, dia berusaha jaga. Ya, assalamualaikum. Putus. Baik. Ustadz, apa yang harus dilakukan jika kita sudah meninggalkan musik tapi anggota keluarga selalu memutar musik dan itu mengganggu dan hati berusaha mengingkari tapi masih terdengar telinga? Sibukkan dengan yang lain. Coba miliki headset dan ada koleksi-koleksi ceramah. Sibukkan dengan hal semacam itu ya, sehingga tidak terlalu menyinggung juga orang dalam rumah dan tidak terlalu konflik. Jadi diri kita saja yang kita urus gitu. Ya, assalamualaikum. 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 Ya, enggak ada mungkin. Baik. Kalau tujuannya baik, semisal bikin cara cuci tangan bagaimana? Bisa pakai lain ya. Mungkin saran saya kalau dipandang-pandang mudaratnya lebih banyak ya nggak pakai TikTok dulu gitu ya.
Karena semua alay-alay di situ, sedikit yang bermanfaat, maka bisa pakai di YouTube itu lebih manfaat mungkin ya, karena tidak terlalu mudaratnya lebih besar dibandingkan dengan di TikTok. Baik, assalamualaikum. Halo. Iya. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo. Iya, bisa fokus ke telepon saja, tidak ke siaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fokus ke telepon saja, Bu. Waalaikumsalam. Fokus ke telepon, jangan dengar siaran. Iya, Ustaz. Ustaz, Iya, dengar suara saya ya. iya, Ustaz. Iya, fokus ke telepon saja, Bu. Dengar, Ustaz. Iya, iya, baik. Ya. Silakan. Ustaz, saya Umu Azhar dari Karawang. Iya. Izin bertanya. Iya. Ustaz, kebetulan saya ini kan Silakan. si Halo, halo. tapi Suaranya terputus ya. saya Putus kayaknya, coba di-cut dulu. Maaf, tadi suara mungkin terputus, nanti bisa yang dari Karawang tadi bisa telepon ulang lagi. Ustadz izin bertanya, apakah dosa ketika seorang akhwat memposting fotonya di media sosial dengan memakai penutup wajah? Baiknya tidak ya, fitnah godaannya masih besar juga ya, tidak mudah-mudahan untuk memposting foto di media sosial. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, bisa fokus ke telepon ya. Halo. Ya, halo, waalaikumsalam. Fokus ke telepon, nggak dengar siaran di HP atau di mana gitu, di TV. Iya, iya. Iya, langsung ke telepon saja. Saya dengar suara Bapak ini. Iya. Iya, silakan. Pertanyaannya, Pak. Iya. Gini, kalau misalnya kan kita kan karena main musik gitu kan, Iya. nah cara benar-benar move on-nya itu gimana gitu loh. Iya, terus? Terus jadi masih teringat-ingat gitu saat kayak misalnya kan dulu saya suka di jalan gitu dengan musik. Iya. Saya terus masih ingatnya sampai sekarang cara move on itu gimana ya? Masih hafal begitu? Masih teringat-ingat terus? Iya, Tapi sudah tobat? iya, Sudah menyesal? iya sudah bisa kadang. Nah, sebab-sebab yang dulu dengar-dengar mungkin pakai alat pemutar apa begitu, atau mungkin di HP, apa itu sudah dihilangkan apa belum? Udah. Sudah. Ya sudah, berusaha Sudah. taubat dan terus sibukkan diri dengan hal manfaat. Yang penting itu nggak ada lagi. Sampai alat-alat musiknya juga nggak ada. Oh, baik Ustaz. Iya. Ustaz. Dan isi waktu dengan hal yang manfaat. Misalnya dengan murotal kajian, dengan murotal atau audio kajian, itu kan banyak sekali daripada dengar musik. Iya, baik Ustaz. Makasih Ustaz. Iya, Allah ibarik fiik. Jazakallahu khair. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan, bagaimana dengan gerakan senam tanpa musik, Ustaz? Tadi ya, kalau tanpa musik, kalau itu jatuhkan muru'ah, tidak dibolehkan. Ya, dan saya masih nganggap masalah untuk senam tadi. Tadi bergoyang-goyang ya, tanpa alat musik, kalau jatuhkan muru'ah tadi tetap tidak boleh. Bahkan oleh mazhab Syafi'i yang asalnya boleh untuk bergoyang-goyang tadi, tetap tidak dibolehkan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan siapa di mana? Arya di Batam Ustaz. Arya di Batam. Iya, silakan. Apa izin bertanya Ustaz di Iya. tema? Iya, silakan. Ketika kita jadi imam sholat, apakah baca surat harus berurutan atau bisa diacak Ustaz? Disunahkan berurutan, tidak berurutan tetap sholatnya sah. Oh, tapi ada yang makruh kan ya Ustaz? Tidak sampai makruh juga. Hmm. Tidak berurutan tidak masalah. Karena Nabi SAW pernah baca surat Al-Baqarah, terus beliau baca An-Nisa, terus baru Ali Imran. Padahal harus urutannya itu Al-Baqarah, baru Ali Imran, baru An-Nisa. Namun Nabi SAW Al-Baqarah, An-Nisa, baru Ali Imran. Menunjukkan tidak berurutan. Jadi tidak masalah di situ. Tapi afdolnya itu berurutan, itu lebih bagus. Sesuai dengan urutan dalam Al-Quran, mushaf Al-Quran. Ustaz. Ya. Jazakallahu khair Ustaz. Waalaikum, Allah ibarik fiik.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya bekerja di media-media orang kafir? Tergantung di sini ya, tidak bisa kita hukumi haram secara mutlak ya, tergantung pekerjaannya apa, mendukung apa di situ. Ustaz izin bertanya. Ya, telepon ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, langsung fokus ke telepon saja, nggak usah dengar siaran. Oh iya. Ya, silakan. Saya mau bertanya. Iya, silakan. Di rumah itu kan siaran televisinya masih belum sunnah ya, televisinya masih umum yang lokal, lokal dan internasional. Kemudian kan berniat mau mengganti sebenarnya dengan yang sunnah, tapi karena biayanya mahal 1 juta dan kemudian setahun kemudian kan saya mau pindah ke Jawa, saya sekarang di luar Jawa. Nah kemudian proses setahun itu, jadi anak di rumah itu kan masih melihat kartun yang bermusik, masih ada iklan yang bermusik, terkadang kemudian masih melihat sinetron. Nah itu apakah kami sebagai orang tua yang tidak mengganti channelnya karena ada ujur mau pindah ke Jawa nanti setahunan ini, apakah nanti ini masih hukumnya dosa buat kami sebagai orang tua gitu? Masih bermasalah Bu, jadi ya kalau bisa dikendalikan saja untuk siaran-siaran yang anak tonton. Mungkin dikendalikan untuk yang sinetron-sinetron. Kalau permainan anak, film anak, kalau dia tidak urgen dengar suara, matikan suaranya, dia cuma nonton saja gitu. Kan masalahnya pada musiknya di situ. Iya, kartunya banyak musik nih. Nah, berarti suaranya itu yang dimatikan. Kalau seandainya nggak mau gimana Ustaz? Nah itu problemnya di situ. Anak yang ya kalau bisa ya diajarkan untuk manut dalam hal ini. Makanya kita kadang mau larang tapi solusi kita nggak ada gitu loh. Apalagi orang tua sengaja memberikan tontonan kayak gitu karena memang dia tidak setiap waktu harus bersama anak terus. Ada waktu dia itu ngaji juga, terus dia biarkan anak gitu ya. Ya, sehingga mudah-mudahan dapat solusi lain Bu. Misalnya siaran-siaran di YouTube jadi solusi gitu. Kan nggak mesti dengan TV satelit. Iya. Coba cari solusi seperti itu. Kalau seandainya masih tetap gitu, apakah kami sebagai orang tua dihukumi gitu tetap Ustaz? Iya, karena dianggap dukung, karena dianggap mengajarkan anak gitu. Dianggap apa Ustaz? Karena dianggap mengajarkan anak sama. Iya. Gitu Nji. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada telepon lagi. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Dimas Ustaz di Bekasi. Iya, silakan Dimas. Mau tanya Ustaz, bagaimana cara kita menasihati orang tua yang masih terkena syubhat Ustaz? Kayak misalnya mendengarkan salawat dengan musik di rumah dengan suara keras Ustaz, sehingga mengganggu rumah tangga orang gitu Ustaz. Terus. Padahal saya sudah menasihatinya pelan-pelan Ustaz. Mungkin kalau mau diingatkan, jangan dulu ingatkan sholawatnya tadi karena nanti jadi masalah untuk ibu. Bilang aja suara dipelanin saja, nggak ganggu tetangga gitu. Gitu. Gitu Ustaz ya? Iya. Itu masalah suara saja. Kalau misalnya boleh nggak ya Ustaz kalau misalnya zikir itu sambil bergoyang Ustaz? Zikir sambil goyang kayak kepalanya digoyang-goyangin gitu Ustaz, terbawa irama sendiri gitu. Kalau kita lihat dari tadi itu, kalau bergoyang dalam rangka ibadah asalnya tidak boleh. Nah Ustaz, jadi bergoyang dalam rangka ibadah tidak boleh. Tidak boleh Ustaz ya? Tidak boleh Ustaz? Iya. Asalnya dia diam, tenang gitu. Iya Ustaz. Tadi ada perkataan dari Ibnu Taimiyah saya sebut. Dia bergoyang-goyang, joget atau nari-nari nggak boleh. Jadi gerakannya tetap tenang gitu ya. Iya Ustaz. Kalau
kalau misalnya kita sudah menasihati Ustaz, tapi orang tua kita menuduh agama kita itu keras Ustaz. Nah, ini tadi pertanyaannya sama seperti sebelumnya. Nasihat itu butuh bertahap. Kita nggak bisa rubah orang langsung, Mas. Sekarang mau ngomong langsung berubah saat ini mustahil. Kamu juga kalau dinasihati sama orang lain belum tentu bisa berubah juga gitu. Iya kan? Ada yang nasihati kamu nggak setuju sekarang ini. Apa langsung bisa berubah saat ini, detik ini juga? Bisa? Belum tentu. Maka sama dengan orang tua, sikap kamu juga harus seperti itu dong. Iya, jadi pelan-pelan, sabar, terus nasihatinya dengan lemah lembut dan sabar. Gitu ya. Baik, Allah yabarik fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana disuruh bekerja setelah lulus kuliah sesuai jurusan oleh orang tua. Namun Ana ingin bisnis, apakah Ana harus mengikuti orang tua, Ustaz? Nah, ini tinggal komunikasi dengan orang tua ya. Kadang kita tahu keinginan kita itu bagaimana dan minat kita itu seperti apa. Orang tua tidak tahu ini, maka bisa beritahu pada orang tua pelan-pelan tentang ini. Komunikasikan yang jelas itu pada orang tua. Terus, Assalamualaikum. Ya, putus. Baik, terus apa izin Ustaz? Bagaimana saran Ustaz untuk seorang video kreator yang zaman sekarang selalu disinggung dengan background memakai nada-nada atau musik? Yang penting itu jangan sampai alat musik di situ untuk backgroundnya ya. Kan nanti jelas tuh, ada yang cuma dengan suara saja, suara tanpa alat musik. Yang pakai alat musik ini nggak boleh. Terus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Nita di Tangerang. Nita di Tangerang. Iya. Ya, silakan. Saya perempuan udah menikah 1 tahun dengan suami. Tapi semenjak menikah sampai sekarang saya belum melakukan hubungan biologis dengan saya. Sebentar coba, maaf pelan-pelan coba, saya agak kurang ini. Suaranya masih kurang jelas dan pelan-pelan coba. Iya, halo? Iya, bisa pelan suaranya. Maksudnya jangan terlalu cepat, saya bisa biar nanggapnya pelan juga. Iya, maaf. Iya. Saya sudah hampir 1 tahun menikah. Iya. Dan itu selama 1 tahun sampai sekarang saya belum melakukan hubungan biologis dengan suami saya. Kenapa? Untuk awalnya saya tidak masalah, tidak apa-apa, tetapi setelah seminggu pas bertepatan dengan Lebaran kemarin, orang tua dari suami saya mengatakan kalau saya dan suami terkena sihir. Terus? Jadi yang membuat suami saya itu sangat membenci saya dan bilang kalau saya itu sangat bau dan maaf lebih bau daripada bangkai. Padahal dari orang-orang sekitar saya tidak biasa saja, tidak ada bau apa-apa. Dan semenjak hari Senin kemarin sampai saat ini saya bisa ranjang dengan suami saya, tidak bertegur sapa dan tidak menjalankan kehidupan sendiri-sendiri. Dan untuk nafkah pun seperti makan pun saya harus seperti secara sembunyi-sembunyi karena dia sangat benci melihat saya. Tapi masih satu rumah? Saya masih satu rumah dan saya kebetulan punya ruko suami saya dan di bawah saya di atas, suami saya di bawah di ruko dan dia juga masih bekerja. Dan untuk ruko dan untuk toko saya yang jaga itu ada ipar sama kakak ipar saya. Jadi mereka juga sepertinya benci terhadap saya. Dan sekarang saya di sini seperti sendiri dan untuk makan susah karena dapur saya di bawah. Iya. Dan sepertinya saat ini seperti yang orang tua suami saya bilang, mereka menginginkan saya berpisah dengan suami saya atau menghancurkan rumah tangga saya. Tapi dari saya pribadi tidak ingin berpisah, saya hanya ingin memperbaiki. Cuma dengan keadaan yang seperti ini, saya tidak bisa apa-apa, saya cuma bisa diam di kamar sambil berusaha untuk meruqyah diri sendiri. Dan mohon bantuan dan petunjuknya Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Sepertinya kan saya terkadang menangis dengan keadaan saya seperti ini. Mohon bantuannya Ustaz.
Suami rajin sholat atau tidak? Kalau begitu sholat mungkin masih sesuka, artinya belum benar-benar sempurna, Pak. Sering bolong-bolong suami? Bolong mungkin tidak, cuma sering lalai, Ustaz. Maaf. Nah, itu satu jadi sebab. Terus yang kedua, saya curiga juga dia kena sihir. Bisa jadi sihirnya itu pada ibu, bisa jadi pada suami, sehingga solusinya berdua diruqyah. Ya, dan insya Allah saya hari Senin besok mau ruqyah syar'i untuk lebih meyakinkan diri saya, Ustaz, biar saya juga bisa terbebas dari sihir itu. Tapi masalahnya untuk suami saya pun sampai sekarang belum berani berbicara apa dengan suami, dan dia pun juga tidak mau untuk menjauh dari saya gitu, Ustaz. Kalau gitu jenengan saja yang diruqyah, nanti ada pengaruhnya di situ. Biasanya nanti dari si peruqyah tahu nanti, oh ini masalahnya pada suami bukan pada ibu. Nanti tunggu solusinya dari dia yang meruqyah. Tapi apakah itu bisa sembuh, Ustaz? Apakah suami saya bisa kembali seperti semula, Ustaz? Mudah-mudahan. Bisa jadi ada sesuatu pada ibu yang mungkin orang tanam di situ, mau apa istilahnya pelet-pelet gitu, mungkin ada pada ibu, bisa jadi pada suami. Dan satu lagi, Ustaz, untuk keadaan saat ini suami saya memang ada seperti di badannya itu semua bentol-bentol, Ustaz, dan itu nggak ada obatnya sama sekali. Udah berapa kali ke dokter, tidak ada perubahan. Dan untuk saya sendiri pun juga, tapi di bagian kaki, di bagian paha saya jadi gatal-gatal dan menghitam. Tapi semenjak saya melakukan ruqyah mandiri dari hari Senin sampai kemarin, alhamdulillah gatalnya tuh tidak ada lagi, Ustaz. Tapi untuk suami saya masih sama. Suami kira-kira mau diruqyah, dia mau nggak? Mungkin dia mau, Ustaz, cuma saya tidak bisa. Untuk saat ini saya tidak berkomunikasi apa-apa, sedangkan seperti kontak WA ataupun sebagainya saya diblokir dari dia, Ustaz. Coba aja bicara. Masih satu atap kan? Tidak kemana-mana. Masih satu atap dengan suami kan? Masih, Ustaz. Cuma dia tidur di luar, saya di dalam. Palingan dia ke dalam cuma mau ganti baju sama itu mau ganti baju. Pokoknya hanya untuk kemudian itu saja. Nah, bisa jadi pada suami tadi, coba suami yang diminta diruqyah gitu. Kalau enggak dia ruqyah mandiri. Gitu ya? Iya, ya, Ustaz. Iya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Tapi itu sihir dalam pernikahan itu emang benar ada, Ustaz? Ada. Oh, ada. Sejak dulu itu ada, Nabi SAW katakan, inna ruqya wa tamaim wa tiwalatu syirkun. Dulu itu ada namanya tiwalah, yaitu pelet tadi. Sudah ada sejak dulu itu. Dan maaf, pas keluarga suami saya bilang ke saya menceritakan itu, dia sempat curiga kepada masa lalu saya, karena sebelum saya menikah dengan suami saya sekarang, saya pernah dulu sebelum coba hijrah, saya masih berpacaran sebelumnya selama 5 tahun. Dan setelah saya merantau ke Jakarta, saya kenal di tempat bekerja dengan suami saya kurang lebih 2 bulan, dan saya menikah. Nah, jadi keluarga suami curiganya kepada masa lalu saya tersebut. Tetapi saya tidak punya pikiran apa-apa kepada siapapun, cuma karena di awal pernikahan juga tidak ada masalah, Ustaz. Cuma baru sekarang itu seperti memuncak gitu, Ustaz. Gak usah pikirkan yang itu, yang penting sekarang berusaha untuk ini aja, sembuh dari sihir tadi. Oke, tapi insya Allah mau ruqyah, insya Allah bisa ya, Ustaz ya? Insya Allah bisa. Bisa coba ruqyah mandiri dulu, ada baca-bacaannya banyak di internet, bisa dicari. Iya, oke, Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada terakhir mungkin ada telepon, sama saya jawab lewat ini YouTube. Bagaimana hukum bekerja di stasiun televisi nasional bukan TV dakwah? Nanti ditimbang-timbang ya, ada mudorot lebih banyak ataukah manfaat. Apabila ada seorang menikah lalu beberapa bulan kemudian cerai, apakah itu disebut tidak berjodoh? Ya, cerainya tadi sudah jadi takdir Allah juga gitu. Ada. Terakhir ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Pak. Ya. Ustaz, yang saya mau tanyakan begini, Ustaz. Saya ada kejadian dengan istri. Ya. Dia mungkin minta pulang ke kampungnya, tapi dengan cara yang sebenarnya saya tidak suka, Ustaz. Nah, singkat-singkat kami tetap bertengkar mulut. Nah, di situ saya katakan, kalau mau pulang, saya pulang. Nah, tapi saya sambil bentak. Nah, yang saya mau tanyakan, mungkin saya galau juga, Ustaz. Apakah itu masuk terhitung talak atau apa saja? Yang saya tahu kan kalau disuruh pulang ke orang tuanya, itu terhitung. Atau itu gimana kalau saya mungkin terbawa emosi supaya dia diam atau gimana, Ustaz? Saya bingungnya seperti itu, Ustaz. Kalimatnya apa tadi? Dia sebenarnya minta pulang, tapi karena kondisinya kami tidak bisa pulang pada saat ini juga. Nah, jadi dia kata-katanya cuma mau pulang. Nah, saya cuma bilang seperti ini, kalau mau pulang terserah pulang, saya bilang gitu aja. Bapak niatannya itu mau ceraikan atau memang cuma suruh pulang aja atau cuma kalimat biasa? Saya cuma bilang suruh pulang aja, nggak ada niatan itu. Kalimat seperti itu bukan kalimat tegas. Dalam masalah talak itu ada dua macam kalimat. Ada kalimat soreh, kalimat tegas, dan ada kalimat kinayah. Kalau kalimat tegas itu tidak perlu pakai niat. Ucapan Bapak sudah dianggap sah, jatuh talak. Namun kalau kalimatnya tidak tegas, kalimat kinayah, kiasan gitu, tergantung niat. Jadi kalau Bapak bilang sudah pulang saja, maksudnya bukan untuk cerai, namun cuma misalnya nakuti dia, ini nggak jatuh talak. Oh iya. Gitu. Oh iya, syukuran juga kalau. Iya, Kom. Baik, itu saja yang kita cukup? Ya, Allah ibarik fiik. Baik, ini saja yang kita bahas untuk malam hari ini. Insyaallah bisa manfaatkan lagi momen besok untuk kajian dengan remaja. Dan kajian malam hari ini bisa dilihat rekamannya di YouTube ya, sudah tersedia. Dan untuk kesempatan pagi, besok pagi kita bahas tentang dompet virtual, GoPay dan hukumnya dari Harta Haram Muamalah Kontemporer Ustaz Irwandi. Lalu kita bahas lagi nanti tentang malamnya, itu tentang istiqomah, menempuh jalan yang lurus. Demikian kita cukupkan, mudah-mudahan manfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu dan amal, dan adik-adik remaja yang mendengar juga dapat hidayah, dan kita semuanya diberikan taufik senantiasa oleh Allah, dan kita terus berada dalam kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.